Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Kang Mamai di sini. Nah, saat ini saya ingin sedikit mengulas tentang cangklong corncove ya, tentang kelebihan, kekurangan dan cara sanitasinya. Nah, sedikit ulasan bahwa cangklong corncove ini adalah sesuai namanya ya, corncove. Jadi dia adalah cangklong yang terbuat dari bonggol jagung. Jadi ini bukan kayu, tapi ini adalah bonggol jagung. Kalau gitu apa kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh corncove ini ya, cangklong jenis corncove ini? Karena seperti yang kita tahu bahwa corncove ini cukup populer terutama untuk para pemula. Namun sebetulnya bukan hanya pemula yang menyukai corncove ini ya. Banyak mereka-mereka yang bahkan sudah sering mencangklong tapi tetap menggunakan corncove. Apa sih yang membuat cangklong jenis ini tuh digemari ya? Karena dia punya beberapa kelebihan. Contoh satu, karena dia bukan kayu apalagi besi, dia ini bonggol jagung, jadi bobotnya ini sangat ringan sekali. Jadi kalau kita pakai seperti yang sudah diulas sebelum-sebelumnya ya, ini sangat ringan sekali. Dan dia ketika kita sudah selesai proses pengeringannya ini akan sangat cepat ya. Dia tidak akan menahan air terlalu lama karena dia sangat ringan. Sebetulnya dia memiliki banyak pori-pori. Nah, karena dia memiliki banyak pori-pori, dia juga sangat baik untuk meredam panas. Jadi ya, dia tidak menghasilkan panas yang berlebihan. Dengan catatan penggunaannya juga harus normal ya, tidak terlalu digenjot. Yang kedua, ringan, kemudian harganya murah. Harga jenis corncove ini bisa diambil, kita beli dengan kisaran harga di bawah 200 dalam keadaan baru. Sehingga terutama untuk pemula yang baru mulai nyangklong, disarankan untuk menggunakan jenis ini ya, karena harganya murah sehingga tidak mubazir gitu. Yang ketiga, dia itu netral dalam artian dia bisa dipakai dengan berbagai macam tembakau. Jadi kalau kita pakai tembakau yang A, kemudian kita mau ganti dengan tembakau yang B, kita ketika pakai yang B tidak akan terlalu terganggu dengan rasa tembakau A yang sebelumnya kita pakai, karena dia sifatnya netral. Kenapa bisa netral? Karena corncove sendiri tidak membutuhkan lapisan cake di dalamnya, dia tidak membutuhkan arang, jadi tidak terganggu oleh. Kalau kita bicara tentang cangklong Breyer itu umumnya dia sangat membutuhkan cake ya di dalamnya ya. Itu bisa menambah kenikmatan dan tetap memelihara cangklong Breyer supaya tidak terlalu panas, itu mereka membutuhkan cake. Tapi dalam cangklong corncove, cake tidak diperlukan, jadi dia lebih netral. Itu ya kelebihannya ya, murah, netral, ringan. Masih banyak lagi ya kalau kita bahas satu-satu. Nah, kalau gitu apa kekurangannya? Karena tidak mungkin ya ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, karena dia ini bukan kayu, bonggol jagung, jadi dia relatif lebih, kalau dari ketahanan dia lebih rentan ya, lebih ringkih daripada Breyer atau bahan kayu. Dia bonggol jagung, jadi ada masa pakainya. Biasanya lama-kelamaan dia akan menghitam, kemudian sedikit demi sedikit dia terbakar. Jadi biasanya masa pakai cangklong corncove ini adalah 1 tahun, itu sudah lumayan ya, atau bahkan mungkin lebih dengan perawatan yang baik. Nah, bagaimana cara perawatannya? Sebetulnya mudah saja ya, asalkan kita tidak terlalu menggenjot cangklong ini, dalam artian berilah dia jeda, kalau terlalu panas hentikan gitu ya. Ini biasanya dia akan awet, terutama kalau yang keluaran Missouri corncove seperti ini ya. Ini biasanya dia akan lebih awet gitu. Kemudian ya terutama itu ya, kalau kekurangannya itu dia ada masa pakai. Ini tidak lebih kuat dari
cangklong kayu yang lain kebanyakan. Tapi overall pembelian cangklong jenis corncop ini tidak akan mengecewakan ya, karena dia sangat efektif untuk menemani kita sehari-hari. Sangat enak sekali. Saya bisa dibilang lebih sering menggunakan corncop ketimbang menggunakan Brayer ya, karena simple dan sangat mudah dipakai. Untuk menikmati tembakau ini sangat efektif sekali. Rasanya sangat kena ya dan mudah. Nah, perawatannya pun sangat gampang, simple sekali. Dia tidak memerlukan pembersihan dengan menggunakan alkohol. Kenapa? Karena saya pernah mencoba dengan menggunakan alkohol, justru dia akan semakin membuat si bowlnya ini lebih cepat kering. Nah, bagaimana cara perawatannya? Mudah saja sebetulnya. Setiap kali kita selesai pakai, kita harus segera membersihkan bowlnya. Ini nomor 1 ya. Kita akan langsung membersihkan bowlnya. Ini yang paling gampang dan biasa dilakukan setiap kali kita habis mencangklong dengan menggunakan corncop. Jadi dibersihkan saja dengan menggunakan tisu, masukkan seperti ini, putar, diputar beberapa kali, putar, kemudian keluarkan lagi ya, gitu. Tidak boleh ngetuk-ngetuk ini ya, karena ini akan cepat merusak corncop kita nantinya. Dan biasakan untuk memegangnya di bowlnya, jangan di lehernya, karena ini ada sambungan di sini supaya dia nggak lebih cepat rusak gitu. Nah, kalau ini sudah dibersihkan ya menggunakan tisu ya, kemudian kita bisa bisa memotongkan, merobek tisu yang lain tipis kecil seperti ini ya. Ini maksudnya apa? Kita akan memasukkan tisu ini dari bagian stemnya ya. Kemudian si tisu yang sudah kita sobek tadi kita pilin menjadi seperti ini. Ini saya ada contoh yang lain. Dimasukkan saja dari bagian belakangnya. Gini. Dimasukkan terus ke dalam. Masukkan seperti ini. Bagian bowlnya bisa kita bersihkan. Ini. Kita keluarkan lagi. Nah, biasanya kotoran ini akan menempel di sini. Kotoran akan menempel di sini. Itu sudah cukup untuk membuat cangklong kita tetap bersih ya. Itu bisa dilakukan setiap kali sesudah kita mencangklong dengan menggunakan corncop, meskipun itu tidak wajib ya. Cuman kalau saya membiasakan itu maksudnya supaya menjaga agar corncop kita tetap bersih. Nah, untuk yang ini adalah corncop sebetulnya yang sudah melalui proses pencucian ya. Tambahannya adalah kalau cangklong kita sudah terlalu kotor, misal sudah lama tidak dibersihkan, biasanya saya melakukan itu sebulan sekali saja. Saya melakukan cuci besar ya. Kalau yang biasa kan saya cukup sekedar untuk membersihkan melalui bowl gitu, melalui bowl. Tapi kalau sebulan sekali saya melakukan cuci besar. Caranya gimana? Ya, kita lepas semua bagian cangklong seperti ini, kita lepas. Kita menggunakan sikat dan air dan sabun ya. Sabunnya saya pakai biasanya sabun cuci saja. Ini langsung disikat, masuk ke dalam, sikat sampai bersih ya. Kemudian dikocorkan air dari sini juga ya, sampai keluar ini semua kotoran gitu. Sama dengan stemnya juga, ini disikat semua. Nah, kalau sudah selesai melalui proses, kemudian kita jemur di bawah terik matahari langsung ya. Ini bisa dikeringkan itu bisa 1 hari atau 2 hari. Hanya pastikan ketika kita akan memakainya lagi, kita harus memastikan bahwa cangklong ini sudah benar-benar kering. Kenapa? Karena kalau masih dalam keadaan basah, kemudian kita memakainya, dia akan cepat retak. Dia akan retak gitu. Di samping rasanya pasti tidak akan enak. Nah, yang ini
Cangklongnya ini sebetulnya sedang dalam proses jemur. Ya, awalnya dia seperti ini. Ada bedanya kan ya? Yang ini sangat hitam, gitu, bagian sini, tapi belum hitam sekali ya. Nah ini juga awalnya dia sangat hitam, semuanya hitam. Kemudian saya sikat, dan ini sudah 1 hari saya jemur. Nah, besok kemungkinan dia sudah bisa saya pakai lagi. Gitu. Sebenarnya mudah sekali ya. Jadi untuk setiap kali kita mencangklong, selesai mencangklong, kita bersihkanlah saja. Karena cornkop tidak membutuhkan cake dan tidak membutuhkan lapisan abu di dalamnya. Jadi cukup dibersihkan dan ininya juga gini dimasukkan gitu. Atau kalau kita tidak mau repot membuat yang seperti ini, cukup secara berkala setelah dibersihkan bawahnya dibuka saja stemnya. Ya. Kemudian dikepret-kepret seperti ini dan diangin-angin ya supaya dia kering. Pastikan bahwa kita menyimpan cornkop ini di tempat yang kering, tidak lembab. Yes. Cornkop harus selalu kering supaya menjaganya untuk tetap awet. Gitu. Ya, yang ini akan saya jemur lagi dan tidak bisa saya pakai sampai besok. Untuk sementara saya masih bisa pakai yang ini. Oke, teman-teman, begitu saja ya. Ini seputar cornkop. Mudah-mudahan bisa menambah teman-teman yang mau belajar mencangklong atau tertarik dengan cornkop. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi lebih. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita akan coba membahas tembakau-tembakau yang kita nikmati dan kita sharing bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.